Oke, halo teman-teman, balik lagi di channelnya Lumiere Production bareng gue Bram. Udah lama kita nggak upload video karena memang kita lagi rehat dulu sebentar, tapi sekarang kita mau coba lanjut lagi. Dan kali ini gue mau sharing mengenai pengalaman-pengalaman gue saat ditolak interview. Simak terus. Oke guys, jadi kalau menurut gue pribadi, kita itu bisa lebih banyak belajar dari kegagalan daripada keberhasilan. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah lihat video gue yang mengenai pengalaman gue masuk ke Astra Honda Sales Operation. Sebenarnya sebelum gue diterima di Astra di Honda Sales Operation itu, gue pernah apply ke beberapa perusahaan dan hasilnya ya nggak bagus ya. Hasilnya gue ditolak nih. Gue nggak diterima sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi di sini mungkin yang mau gue sharing yang di salah satu perusahaan aja nih. Karena menurut gue di situ gue ada beberapa kesalahan yang cukup fatal. Sebenarnya mungkin kesalahannya sepele, tapi ini menurut gue bisa berefek ke hasil dari tes kalian itu. Jadi waktu itu gue interview di salah satu perusahaan grupnya Astra juga. Kantornya itu di daerah Cakung, di Pulau Gadung situ. Nah, kesalahan gue yang pertama nih, gue nggak mengestimasi waktu tempuhnya dari rumah gue ke perusahaan itu. Jadi waktu itu case-nya gue masih tinggal di Sunter sama orang tua gue, dan gue memang jarang banget main-main ke daerah Jakarta Timur ya, di Cakung Pulau Gadung situ. Jadi gue nggak tahu trafficnya seperti apa di sana. Gue sempat ngecek di Maps dan jaraknya memang nggak terlalu jauh dari rumah gue, dan gue kalkulasi mungkin maksimal setengah jam lah gue bisa sampai harusnya. Dan waktu itu karena gue mikirnya santai, ya gue bawa mobil gitu supaya gue juga nggak terlalu keringetan, supaya gue tetap bisa nyaman sampai ke tempat tujuan, gue bisa fokus untuk psikotes dan untuk interviewnya. Tapi ternyata itu keputusan yang salah banget guys. Jadi waktu itu macetnya macet banget. Jadi waktu itu sekitar tahun 2011 itu di Jakarta Timur di daerah Pulau Gadung, Cakung itu macetnya parah banget, gila-gilaan. Kalau sekarang sih udah banyak perbaikan infrastruktur ya, jalanannya dilebarin macem-macem. Sekarang sih udah jauh lebih lancar, tapi dulu itu bener-bener parah banget macetnya. Dan gue salah banget waktu itu mutusin naik mobil, harusnya gue naik motor aja. Nah, alhasil karena waktu itu macet, gue pakai mobil dan gue spare waktunya juga nggak terlalu banyak. Karena gue pikir cepet nyampenya, akhirnya gue hampir telat. Nah, di sepanjang perjalanan itu, gue deg-degan banget. Gue bener-bener, apa ya, gue bener-bener butuh pekerjaan ini. Mungkin teman-teman yang pernah nonton video gue sebelumnya tahu ya, waktu itu gue kondisinya bener-bener lagi nggak nyaman lah kerja di perusahaan gue saat itu, di perusahaan pertama tempat gue bekerja. Jadi gue bener-bener butuh untuk pindah kerja. Nah, gue bener-bener butuh pekerjaan ini, tapi memang gue prepare-nya nggak maksimal. Yang tadi itu gue nggak ngecek dulu lokasi dan traffic ke arah perusahaannya itu seperti apa. Dan ternyata macet banget, dan di sepanjang perjalanan itu gue bener-bener kepikiran banget bakal telat gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa ngebayangin ya, kalau lagi di mobil kan pasti pernah tuh teman-teman kebelet gitu ya. Nah, itu perasaannya kurang lebih sama kayak gitu. Gue mau gimana ya, mau cepet tapi macet. Wah, itu bener-bener perasaan yang nggak enak banget. Itu gue bener-bener jadi nggak bisa fokus. Akhirnya sih nyampenya ngepas banget. Malah bisa dibilang ya terlambat sedikit lah, tapi memang di sana juga ternyata psikotesnya agak mundur sedikit. Tapi waktu yang seharusnya gue bisa menenangkan diri, gue bisa fokus, bisa mencoba menenangkan pikiran, itu jadi nggak ada waktu buat itu. Yang ada gue malah deg-degan, pikirannya kacau, dan ya udah, gue waktu itu mencoba jalanin aja, walaupun mungkin nggak seperti persiapan gue kalau menghadapi interview sebelum-sebelumnya. Jadi itu guys, mungkin yang perlu diperhatikan, yang bisa diambil dari kesalahan gue saat interview waktu itu adalah kita harus bener-bener tahu di mana tempat kita mau tes, kita mau interview. Kita harus tahu kurang lebih waktu tempuhnya ke sana berapa lama, kira-kira macet, enakan naik mobil atau naik motor, atau kendaraan apa yang kira-kira bisa membuat kita sampai ke lokasi dengan nyaman dan tepat waktu. Karena bener-bener kalau kita hampir telat atau bahkan telat, itu pikirannya bener-bener jadi nggak fokus, dan persiapan yang udah kita prepare dari hari-hari sebelumnya untuk menghadapi hari psikotes maupun interview tersebut itu buyar semuanya. Oke, lanjut. Jadi setelah itu gue lanjut psikotes, dan untungnya walaupun waktu itu pikirannya lagi agak kacau, lagi kurang fokus karena telat, hampir telat,
Tapi waktu itu psikotesnya ternyata lolos dan gue lanjut ke interview. Nah, di sini gue ada kesalahan lagi nih. Jadi menurut gue, teman-teman itu harus benar-benar teliti saat membaca requirement di lowongan pekerjaannya. Jadi biasanya tuh di job vacancy-nya itu kan ada banyak poin-poin persyaratannya tuh, requirement-nya apa aja. Biasanya di situ disebutkan mengenai batasan usianya, kemudian pendidikan minimalnya, dan macam-macam lah, jurusan dan macam-macam. Nah, kalau di job vacancy di posisi yang gue lamar saat itu, nah di situ ada poinnya bersedia ditempatkan di luar kota atau di luar pulau gitu. Sebenarnya sih itu sempat gue baca, cuman gue nggak terlalu menghiraukan poin itu. Nah, itu kesalahan gue. Dan harusnya aku lebih detail lagi mempelajari perusahaan itu. Ternyata memang perusahaan itu tuh yang ada di Jakarta, yang ada di daerah Pulau Gadung itu memang cuman sekedar head office-nya aja, tapi dia memang bisnisnya itu lebih banyak di luar kota, luar pulau, jual barang-barang berat. Itu yang waktu itu gue nggak detail mempelajari perusahaannya. Nah, waktu di form awal tuh, di situ kan ada pilihannya tuh, apakah bersedia ditempatkan di luar kota atau luar pulau. Nah, gue tulis aja tidak gitu. Karena waktu itu gue memang nyari kerjaannya itu kalau bisa di Jakarta atau sekitarnya lah, yang deket-deket Jakarta. Nah, pas interview itu, yang interview gue kan baca tuh form yang udah gue isi di awal tadi sebelum psikotes. Dia nanya tuh ke gue, sebenarnya menurut gue waktu itu interviewnya alurnya enak, semuanya udah berjalan lancar, sampai di pertanyaan yang itu, Bram, kenapa kamu nggak mau ditempatkan di luar kota? Dan jawaban gue agak klise sih waktu itu ya, gue bilang karena keluarga semuanya ada di Jakarta gitu, dan bisnis orang tua juga ada di Jakarta, jadi sewaktu-waktu gue dibutuhkan gue bisa bantu. Jadi menurut gue itu jawaban yang klise dan nggak tepat waktu itu. Jadi dari situ gue pikir nilai gue agak drop sih di situ, karena ya orang mereka nyarinya yang siap untuk kerja di luar kota, di luar pulau, tapi waktu itu gue malah berharapnya tetap ngotot gitu, mencoba untuk kerjanya itu di Jakarta. Akhirnya nggak match tuh, itu satu di situ. Nah, kemudian kesalahan gue yang ketiga itu juga terjadi pada saat interview. Ini benar-benar kesalahan pemula lah, beginners banget. Jadi waktu itu memang gue di tahap-tahap awal interview sih. Jadi belum begitu banyak belajar gimana caranya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat interview. Jadi itu gue dikasih pertanyaan, kenapa gue mau pindah dari perusahaan yang lama? Dan apa kekurangan perusahaan yang lama? Nah, itu pertanyaan jebakan sih. Dan gue kemakan tuh di situ, kemakan jebakannya. Jadi karena gue bener-bener lagi nggak nyaman banget ya kerja di perusahaan gue yang lama di kontraktor, gue dengan jujurnya keluar tuh keluh kesah gue bekerja di perusahaan tersebut. Nah, sekali lagi itu adalah jawaban yang salah. Jangan pernah sekalipun teman-teman menjelekkan perusahaan ataupun atasan di perusahaan yang lama. Walaupun mungkin itulah yang sebenarnya terjadi, itulah yang sebenarnya teman-teman rasakan. Dan case gue sebenarnya waktu itu, gue ini bukan tipe yang pas interview juga langsung belak-belakan jelek-jelekin gitu. Nggak juga, gue cuman menjelaskan apa hal yang gue nggak suka sebenarnya di perusahaan yang lama. Itu aja sebenarnya. Tapi mungkin gue terlalu jujur juga. Ya hasilnya kalau teman-teman ngomongin hal yang negatif mengenai perusahaan ataupun atasan di tempat yang lama, itu yang interview akan berpikir kali ya, ini anak kok attitude-nya seperti ini, bisa dengan mudahnya menceritakan kejelekan perusahaan yang lama ataupun atasannya. Jangan-jangan kalau anak ini nanti bekerja di perusahaan gue dan suatu saat dia pindah lagi, dia bakalan jelekin juga perusahaan gue, kan nggak nutup kemungkinan juga seperti itu. Dan ingat teman-teman, kita kan juga nggak bisa milih siapa yang akan interview kita. Bisa jadi orang yang interview kita itu memang gampang ngejudge orang. Jadi di saat kita menjawab sebuah pertanyaan dan kita salah jawab, jadi si orang tersebut juga karena dia gampang ngejudge, dia akan langsung menilai bahwa wah anak ini nggak bagus nih gitu. Nah kondisinya waktu itu walaupun udah 10 tahun ya, 2011 waktu itu, tapi gue masih inget banget waktu itu gue dinilai gue nggak mau explore pekerjaan baru di luar bidang gue dinilai nggak mau total bekerja untuk perusahaan gue. Dimana sebenarnya itu nggak tepat sih. Jadi walaupun gue nggak nyaman di perusahaan gue yang lama, tapi menurut gue cukup all out. Di saat gue harus nginep di perusahaan, waktu itu kan gue di kontraktor, di saat gue harus nginep, gue nginep. Di saat hari Minggu yang harusnya libur gue disuruh masuk, gue masuk gitu. Menurut gue all out, dan setiap pekerjaan yang dikasih gue menjalankan.
walaupun gue tersiksa, walaupun gue nggak nyaman mengerjakan hal-hal yang disuruh ke gue, karena menurut gue ya gue nggak nyaman gitu. Tapi karena kesalahan jawaban gue, ya gue nilai seperti itu. Jadi kalau saran gue buat teman-teman, saat interview kita harus smart, kita harus aman aja jawabannya. Jangan sampai si yang interview ini berpikir yang negatif terhadap kita hanya karena jawaban yang salah. Jadi itu yang mau gue sharing ke teman-teman. Gue sendiri setelah waktu itu gagal, gue langsung evaluasi diri. Jadi waktu itu karena interviewnya menurut gue gagal lah, fail lah ya di beberapa pertanyaan tersebut, itu hasilnya cepet banget keluarnya. Gue pulang, itu kan macet lagi pulangnya, kurang lebih sejaman lah ya gue sampai rumah. Begitu gue sampai rumah, gue mandi, gue buka PC, gue buka komputer, gue cek email, udah ada jawabannya dan gue nggak lolos. Secepat itu hasilnya keluar gitu. Tapi yang namanya manusia, namanya waktu itu juga gue masih muda, ya kita harus bisa menerima itu dengan positif. Kita harus bisa mengevaluasi diri. Jadi setelah itu ya gue belajar dari kesalahan. Beberapa hari kemudian kebetulan gue dipanggil lagi oleh grup Astra yang lain di Honda Sales Operation. Dan di saat itu gue bener-bener baca tuh requirement-nya, bahwa mereka juga butuh seseorang yang siap untuk dikirim ke luar kota atau luar pulau. Dan ya jelas gue belajar dari kesalahan. Ya gue, walaupun gue prefer kerja di Jakarta, tapi ya udah waktu itu gue lebih butuh pekerjaannya. Jadi di luar kota ataupun luar pulau pun gue siap. Gue tulis di formnya waktu itu gue siap kerja di luar kota, dan pada saat interview gue bilang gue siap kerja di luar kota. Dan yang lucunya, di saat gue bilang gue siap kerja di luar kota, gue malah diterima di head office-nya. Jadi gue bersyukur banget waktu itu, gue malah dapat kerja di head office-nya di Sunter juga. Jadi dari rumah itu cuma sekitar 5 menitan waktu itu. Dan saat gue dikasih pertanyaan kenapa gue mau pindah, apa yang salah dengan perusahaan yang lama, gue berusaha menjawab yang aman-aman aja. Kalau nggak salah waktu itu gue bilang gue nggak ada masalah dengan perusahaan gue yang lama, tapi memang Astra itu kan perusahaan besar, dan saat perusahaan besar itu membuka peluang kita untuk kerja di sana, ya kenapa nggak coba gue ambil, karena gue masih muda. Jadi kayaknya intinya itulah jawaban gue waktu itu. Dan nggak tahu ya, kalau menurut gue sih itu jawaban yang cukup safe sih. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, bener-bener baca requirement di job vacancy-nya. Kalau misalnya dia memang prefer untuk mencari karyawan, untuk mencari tim yang siap untuk kerja di luar kota, di luar pulau, dan teman-teman karena ada suatu kondisi jadi harus kerjanya di dalam kota, membuat apa dilamar gitu, udah pasti nggak match gitu. Nggak usah nyoba-nyoba kayak gua waktu itu. Akhirnya nyoba-nyoba tuh gagal juga. Gagalnya bener-bener gagal total. Kalau menurut gua bisa bilang itu gagal total lah gitu. Oke guys, mungkin segitu aja sharing gua kali ini. Buat teman-teman semua, sekarang ini memang kondisinya lagi cukup sulit, lagi kondisi PPKM yang diperpanjang, udah beberapa kali diperpanjang, dan otomatis cari kerja pun semakin susah. Tapi kita tetap harus optimis aja. Sesuatu itu pasti ada akhirnya. PPKM ini juga akan ada akhirnya. Kondisi pandemi ini juga pasti suatu saat akan diharapkan ya segera bisa berakhir. Dan lowongan-lowongan pekerjaan, job vacancy juga pasti akan mulai ada lagi buat teman-teman yang masih fresh graduate, buat kalian yang lagi cari kerja nih, job hunters gitu ya. Jadi buat teman-teman semua juga yang fresh graduate, job hunters, boleh isi di kolom komen kira-kira topik apa yang mungkin bisa dibahas lagi nih, yang mungkin gue bisa sharing pengalaman gue, supaya teman-teman juga paling nggak ada sedikit gambaran gitu. Oke guys, selain di komen, jangan lupa di subscribe, di share, di like juga, supaya kita juga makin semangat untuk bikin konten-konten baru. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!